If only that one producer is not that damn greedy about the schedule. You know who I'm talking about. Gue yakin lu pada ngeliatin yang that drama from that one guy. And I can see why he had a valid crush out over there. Dan dia gue bisa dibilang gue juga salah satu yang kena valid crush out of it. Tapi gue ya lebih ke ya udah terima nasib. Tapi setelah gue ngelihat di film, lu anjing banget lu ngundurin ini demi your fucking money milking empire, for fuck's sake. Oh shit, I shouldn't say that much. But it's true ya, bener kan? Oke, dan jujur gue waktu awal ini dia announce tuh gue gak terlalu tertarik sama sekali, kayak outside of Ryan Gosling at least. Tapi ketika gue ngeliat kayak siapa yang ngedirect, dude, this guy made my fucking childhood, bro. Ini dua manusia ini ya, ini dia yang ngebikin kayak pop culture kita bisa ada sampai sekarang. Pop culture kita bisa se-advance sekarang itu gara-gara tuh manusia dua tuh ya. Mereka berdua yang bikin yang the cult classic 21 and 22 Jump Street. That shit still hits dope to me. Mereka juga yang bikin The Lego Movie, Cloudy with a Chance of Meatball, dan itu film kalau misalkan lu ingat itu dimana film-film kayak mesti mencoba realistis, photoreal. This movie tries to be as cartoony as it gets. Ditambah juga mereka yang nge-produce one of the most aesthetically pleasing, ditambah salah satu yang jadi pendobrak industri animasi sekarang, yakni The Spider-Verse franchise. Ketika gue udah kayak tahu siapa yang dibalik layar, oke, fuck this shit, I'm balling in, I'm fucking ball in this shit. Ya jujur aja sih, gue nonton film Ryan Gosling tuh baru Blade Runner 2049 sama Barbie. Please don't attack me, please. Dan ya gue juga lumayan kaget juga karena yang nge-DOP ini sinematografernya si Greg Fraser. If you watch like his portfolio, it's fucking aesthetically pleasing. Dan oh my god, speaking of aesthetically pleasing, bro, dikala blockbuster mencoba untuk as stylish as they get, this movie takes the crown, man. As a sci-fi movie, this movie takes a crown. Walaupun kayak ya tahun kemarin ada Mickey 17 dan tahun sebelumnya ada Doom Part 2 di mana Greg Fraser juga nge-DOP-in itu dua jatuhnya lebih ke space opera. This is pure sci-fi here over here. Oh my god. Oke, untuk secara plot juga ini cukup sederhana juga sih. Ya Ryan Gosling di sini sebagai Ryan Reis diutus oleh pemerintah yang diperanin oleh Sandra Hüller. Dia disuruh untuk menjalankan Project Hail Mary karena matahari mereka dalam waktu 30 tahun ke depan akan meredup, dan dia harus mencari cara agar gimana caranya ini bisa diatasi. Dan di tengah proses gimana cara dia menyelamatkan bumi, dia berteman dengan seorang alien yang literally batu. Ya, kalau kalian udah nonton filmnya ya, itu bukan batu, dia tuh zat gas tapi dia padat. Dan ternyata gak hanya Ryan Grace doang, tapi ternyata si batu ini mengalami masalah yang serupa. Mereka mau tidak mau bekerja sama untuk menyelamatkan galaksi mereka. Sesederhana gitu dulu aja, gue agak mau ke spoiler ke akhir. Dan ya jujur, waktu gue nonton ini, ya kalian tahu sendirilah, sempet diundur lah gara-gara ya you know what I'm saying. Dan ketika aku ada waktu untuk nonton, oh my god, seperti model yang gue gak tahu gimana caranya berhentiin senyum, gue senyum dari awal sampai akhir nih film. Sumpah demi Tuhan, it's that fun, man, it's that fun. Kalau misalkan lu udah nonton kayak film-filmnya Phil Lord dan Chris Miller yang dulu kayak lu paham lah gimana cara mereka struktur ceritanya bagaimana dan how they approach to the story. Dan jujur, mungkin ini sci-fi yang paling lucu yang pernah gue tonton. Ya, Mickey 17 juga masuk komedi juga, but that's dark comedy
and also a space opera. Tapi kalau in terms of sci-fi ini beneran kayak gue lucu aja sampai beneran ketawa anjir. Gue yakin gue jujur aja gue kebanyakan ketawa anjir sama itu. A lot of jokes are land on me dan bahkan kayak sangat sederhana aja kayak lu bisa bikin ketawa. Nih duo tuh emang duo komedi men. Nih duo tuh emang duo komedi apik men. Kayak gue udah ngeliat track record mereka dan lain-lainnya itu kayak this is mostly comedy dicampur dengan kayak drama persahabatan. Dan mungkin bisa dibilang kayak gue gak mau ngomong realis juga ya, namanya juga science fiction, lebih ke believable sih iya, cuman dengan ya perspektifnya lebih ke si Ryland Grace-nya daripada ya di penyelainnya. Ya walau kita dapat ada beberapa glimpse-nya juga kayak pasti backstory kenapa si Ryan Gosling bisa ada di situ. Gue gak tahu di bukunya seperti apa. Gue belum baca bukunya ya. Apakah ceritanya benar-benar maju mundur atau gimana gitu? Soalnya ini struktur film ini tuh bener-bener kayak non-linear. Gue gak tau, gue belum baca bukunya. Apakah seperti itu atau gimana? Aku sempat berteman dengan orang random, love you if you're watching this. Dia sempat baca dikit bukunya kan. Katanya tuh bukunya tuh terlalu makalah banget. Kalau misalkan ngomongin kayak scientifically sebagai karakter dia juga guru yang tiba-tiba harus jadi scientist juga. Ya troubleshooting semua masalahnya tuh lebih ke kayak montage sequence daripada kayak dia harus mikir ini ya, tapi kayak I mean that's the charm of it. Gue gak tahu di bukunya seperti apa, tapi di film itu kayak mereka tuh kayak langsung liatin aja gitu ya, walaupun agak fast paced typical film and lore type of shit. Gue paham kenapa dibuat seperti itu. I mean bro, ini runtime-nya juga udah 2,5 jam, dan mengingat mereka berdua juga gak pernah bikin film sepanjang itu seingat aku. Bahkan seingat aku aja 22 jam aja gak sepanjang itu sih. Di sisi satu gue merasa kayak ya agak kelamaan, tapi di sisi yang lain gue tahu kenapa harus lama, karena ini kalau misalkan bener-bener filmnya bener-bener di-pack sampai 2 jam itu full informasi overload. Yakin banyak istilah yang mereka keluarin baik secara saintifik dan bener-bener diucapin tuh bener-bener fully pack dari dialog juga dan itu lain-lainnya. I mean ini film, what do you expect? It's gonna be full pack of dialogue because that's the story is, but at least they show things and don't just tell it why. Mereka langsung ngeliatin apa yang dialami. Mereka langsung ngeliatin apa yang harus dikerjain tanpa kayak tambahan monolog atau apa. Ya ada sih monolog sih, but it makes sense why it had that monologue. Terutama yang gimana caranya dia sama Rocky harus bisa bicara itu. I really love that. I really love that friendship bonding, man. Oh my god, it's so freaking cute. Dan ya acting di sini udahlah pakai nanya dah. Gini aja bro, Ryan Gosling man, literally gue. Dan all the actors here give a stellar performance, dan ditambah juga ya yang Rocky itu yang katanya mereka pakai puppeteer dan lain-lainnya itu, there's a real contact, there's a real thing live in there. Jadi kayak Ryan Gosling bisa berinteraksi dengan karakternya itu secara langsung dan bener-bener kayak gua angkat tangan dah. This is absolute man, this is absolute. Gue ngerasa cukup glazing nih film. And I am praising this movie. Ini juga gue mesti ada ke bawah hype yang it is a sci-fi movie, it is a good sci-fi movie, but at the same time, it's the most favorite thin sci-fi movie I see. Kayak ini tuh film yang bener-bener light-hearted to be a sci-fi movie. It's not go that deep, but gue gak tahu di bukunya seperti apa. Maybe it's a good choice, soalnya ini film kalau misalkan dibikin bener-bener serius, wah udah tuh film depresi itu tuh, yakin. Sementara ini film tuh kayak bener-bener hardcore banget. This movie literally, it is about hope, it's about friendship, staying alive, enjoy all the little things. Nah, yeah. Ini juga banyak juga yang jaw dropping moment, like my god. Gue udah gak usah ngomong dah kalau ada masalah visual. Udahlah pakai nanya lah itu semua. At the same time I can see their practicality, karena ya yang waktu gua
Ya, at least mereka gak pakai green screen sama sekali. Gak pakai green screen bukan berarti tanpa VFX. Kalau kalian lihat yang itu, yang foto Ryan Gosling yang duduk dengan banyak-banyak kabel itu, that's visual effects, manipulasi secara visual. And oh my god, udahlah pakai nanya dah, udah rapi banget coy, rapi banget. Hands applause, like my man. CG artists, compositors, match move. Every department needs a praise, and that's why I stay through the credits. They all deserve it. Dan mungkin ya dari semuanya, dari sound design udah angkat tangan gue, walaupun gue ngomong udah pakai nanya. But man, visual nih film ya anjing adalah salah satu visual yang gue yakin banyak studio petinggi di Hollywood sekarang tuh kayak mereka gak mau bikin film kayak gitu. Why do I say that? Why I do dare to say that? Karena man, sesimpel color gradingnya. Gak hanya color grading, tapi kayak framing, kayak how they shot the composition, any single fucking thing. It's this fucking shot on digital. This movie is shot on digital. How the fuck it looks so damn good. It feels like I'm getting throwback to early 2010s, man. This is why I love to go to cinema watching movies like this, because not only is visually pleasing, but it's also fucking satisfying all the way from top to the end. Oh my god. Also ya, scoringnya Daniel Pemberton bringing that little bit hip hop. This sumpah nih. Ini kayak dia ngecampurin orchestral ditambah juga nama percussion dan lain-lainnya. Man, he brought that energy from Spider-Verse. I bet my ass. Man, overall, yang janggal bagi gue tuh cuma satu aja sih. Dan ini lebih ke experience gue. Gue gak tau experience kalian seperti apa. Tapi, yang cukup ganjal bagi gue adalah ini film tuh di DCP-nya alias di outward export-nya itu aspek rasionya 2:1 alias seperti ini video. Di video gue rekam 2:1, tapi di sini ada dua aspek rasio nih. Aspek rasio di mana di luar angkasa alias 2:1, dan ketika dia di bumi yaitu 2:3:1. Gue nonton di bioskop yang layarnya 2,35:1 alias hasilnya gimana? Gini coy. Atau enggak kayak lu nonton di HP, kayak lu nonton tuh trailer di HP, abis itu lihat sisi kiri kanannya tuh kosong, kayak gitu waktu gue nonton. Cuman itu kejanggalan yang gue temui waktu gue nonton. Lebih ke personalisasi doang sih itu. But overall, gue tahu kenapa ini bisa jadi one of the best sci-fi like scenes ever. Dan banyak orang nggak imbangin dengan Interstellar. But comparing that to Interstellar is a little bit like kegedean sih gapnya sih. But to me, bagiku, ini adalah salah satu film sci-fi terbaik di dekade ini. Dan tipe film kayak gini adalah film yang mungkin waktu gue bocil gue bakal ngerengek ke orang tua gue pengen nonton ke bioskop. But anyway, verdict for this movie, 95 out of 100. Dan ini film jatuh ke kategori film terbaik tahun 2025 bagi gue, dan gue taruh ini di top 1. Gue tahu gue belum nonton film banyak lagi, dan ya gue jarang ke bioskop, dan masih ada yang bakal keluar nanti. Gue tahu, but so far untuk awal ini mesti awal tahun ini, bro. This is still early 2026, and this banger just fucking drops like out of the nowhere like an atom bomb. It's a fucking banger untuk awal 2026. Walaupun ini udah masuk bulan keempat 2026, but it's fucking worth it. Go fucking watch it. I'm begging your fucking ass to watch this shit in the goddamn cinemas. Kalau bisa layarnya yang datar ya. Kalau yang datar yang biasanya kayak kelihatan di CGV lah, layar-layar CGV gitu. Yeah, but anyway, thank you so much for watching. Sampai jumpa kapanpun dimanapun di masa depan. And I see you soon. See you now. Bye.